Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Twin. Oke teman-teman, di video kali ini Bunda Twin mau sedikit share ya, bagaimana cara budgeting untuk pemula. Tapi sebelum Bunda Twin langsung ke cara budgetingnya, sekarang Bunda Twin mau kasih tahu dulu apa sih itu budgeting. Nah, ini tuh Bunda Twin tuh searching di Google ya teman-teman. Budgeting itu adalah sebuah kata kerja dari bahasa Inggris yang mempunyai kata dasar budget. Budget sendiri mempunyai makna anggaran atau rencana keuangan. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa budgeting adalah proses pembuatan anggaran atau perencanaan keuangan. Budgeting bisa dilakukan untuk perencanaan keuangan perusahaan maupun pribadi. Biasanya, budget ditentukan pada jangka waktu tertentu secara berkala. Nah, saya membuat video ini tidak ada maksud yang lain-lain ya, teman-teman. Saya hanya ingin sharing aja berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan di sini saya juga mau kasih tahu kalau saya bukanlah pakar keuangan. Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Oh ya teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kaya raya setelah gajian? Terus kalian jadi belanjain uangnya sesuka hati. Tapi setelah itu kalian nyesel karena baru seminggu habis gajian kalian udah bokek. Dan kalian baru nyadar ternyata masih ada cicilan panci yang belum dibayar. Pasti kalian akan kebingungan kan? Aku dulu juga pernah di posisi itu. Tapi setelah aku mengenal budgeting, keuangan aku jadi benar-benar bisa lebih jelas tujuannya. Bahkan sekarang aku jadi bisa konsisten menabung. Oke teman-teman, di sini aku mau langsung aja ke cara memulai budgeting untuk pemula. Oh ya, ini menurut pengalaman aku ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, Bunda Twin bersapa-sapa dulu nih para mam dan bunda semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton video Bunda Twin. Hai mam, hai bunda, hai teman-teman semuanya. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Semoga apa yang Bunda Twin share dapat bermanfaat, memotivasi, dan semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komentar positif ya, supaya Bunda Twin lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Semoga kalian tidak bosan ya dengan video Bunda Twin yang sederhana ini. Dan Bunda Twin juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang baru bergabung di video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya ya, yang warna merah di bawah. Dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari Bunda Twin. Dan semoga kalian gak bosan ya untuk mampir terus ke video Bunda Twin yang sederhana ini. Terima kasih. Lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini cara pertamanya menurut Bunda Twin ya, catat semua pengeluaran. Kenapa Bunda Twin tulis nomor 1 itu catat semua pengeluaran? Karena menurut Bunda Twin, sebelum kita memulai budgeting, kita harus catat dulu semua pengeluaran kita. Minimal itu 1 bulan sebelum kita memulai budgeting. Supaya kita tahu berapa total pengeluaran kita dan untuk apa saja. Supaya ketika kita budgeting, anggarannya itu adalah anggaran nyata, bukan imajinasi atau bahkan hanya mengikuti anggaran orang lain. Setiap orang dan setiap rumah tangga punya anggaran masing-masing ya. Jadi sebelum kita membuat budgeting, kita harus tahu dulu apa saja yang kita butuhkan untuk kita keluarkan setiap bulannya. Sehingga bulan selanjutnya kita bisa memulai untuk membuat budgeting. Karena memang kan kita sudah tahu apa saja yang kita butuhkan. Dan kita harus konsisten ya teman-teman, walaupun ini sedikit mungkin menurut teman-teman sedikit ribet ya, itu hanya di awal aja kok teman-teman. Jika teman-teman sudah terbiasa melakukan budgeting atau mencatat semua pengeluaran setiap hari, itu untuk kedepannya itu teman-teman akan benar-benar merasakan perubahan di hidup teman-teman dan di keuangan teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, yaitu membuat kategori.
kita harus membuat kategori pengeluaran kita dalam 1 bulan ya. Misalnya kita membuat kategori menabung, kebutuhan hidup, gaya hidup. Lalu kita bisa hitung total pengeluaran dari setiap kategori masing-masing. Jadi di saat kita memulai membuat anggaran, kita sudah tahu nih apa aja kategori yang memang penting dan kategori mana yang bisa kita kurangi pengeluarannya. Kita benar-benar harus konsisten ya teman-teman untuk melakukannya. Ini menurut pengalaman pribadi aku. Oh ya teman-teman, jangan samakan kategori kita dengan kategori anggaran orang lain karena itu berbeda ya teman-teman. Jadi buatlah kategori kita sendiri. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu kurangi sedikit-sedikit pengeluaran. Nah, sebelum kita mengurangi pengeluaran kita sedikit-sedikit, kita harus benar-benar membiasakan diri kita untuk membuat budgeting atau anggaran dulu. Jika kita sudah terbiasa, kita kan pasti udah tahu mana yang memang udah tetap pengeluarannya dan mana yang masih bisa dipres pengeluarannya. Dan jika kita memang sudah biasa, kita bisa tingkatkan pelan-pelan. Kurangi pengeluaran sedikit-sedikit dulu, tidak usah langsung banyak-banyak, supaya kita bisa melihat dan menilai keberhasilan diri kita dalam budgeting. Karena terkadang walaupun kita menganggarkan sedikit, itu bisa cukup. Dan jika kita menganggarkan banyak pun, itu bisa habis. Jika kita bisa mengurangi pengeluaran kita bisa masukkan uangnya ke tabungan. Dan untuk membuat kita lebih semangat dalam menghemat, kita mungkin juga bisa melakukan tantangan menabung supaya bisa jadi motivasi untuk diri kita. Oke, lanjut lagi ke cara yang keempat, yaitu jujur kepada diri sendiri. Ini menurut saya poin yang paling penting ya teman-teman. Buatlah catatan itu yang benar-benar sesuai kenyataan. Kita harus jujur pada diri kita apa saja pengeluaran yang harus kita keluarkan. Jika kita belum bisa menabung, tidak masalah. Kita harus berusaha lebih lagi untuk bulan berikutnya. Jika gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Karena kejujuran itu sangat penting ya teman-teman dalam membuat anggaran, agar semuanya lebih pasti dan tabungan kita pun tak akan menjadi tabungan ilusi. Kenapa saya bilang tabungan ilusi? Di saat kita hanya menebak-nebak dalam membuat anggaran dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jika uang anggaran itu berlebih, tak masalah. Yang jadi masalah ketika yang kita anggarkan itu kurang uangnya dan malah kita lebih banyakkan menabung, lalu kita akan mengambil uang dari tabungan itu lagi. Berarti itu namanya tabungan ilusi. Jangan pernah ya teman-teman memaksakan diri kita menabung jika memang kebutuhan kita sangat besar dan kita masih belum memungkinkan untuk menabung. Tidak masalah, pelan-pelan kita coba untuk lebih bisa berhemat. Tidak harus sekaligus ya teman-teman, karena siapa tahu kan gaji kita kecil dan kebutuhan kita sangat banyak. Jangan putus asa jika kita masih belum bisa menabung. Oke teman-teman, itu adalah cara budgeting untuk pemula menurut saya ya sebagai ibu rumah tangga, dan yang saya share ini menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Oke, di sini saya juga udah membuat contoh anggaran ya, tapi saya nggak buat videonya ya, takut durasinya kepanjangan dan kelamaan. Nah, di sini saya mau langsung jelaskan aja ya. Ini contoh ya teman-teman, jangan jadikan sebagai patokan. Di sini saya membuat yang pertama adalah kategori tabungan. Dan tabungan ini pun saya bagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu tabungan utama yang saya anggarkan 200.000, pendidikan 150. Itu contoh ya teman-teman. Nah, totalnya 350. Dan kebutuhan hidup di sini saya bagi lagi menjadi beberapa kategori,
bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan misalnya untuk kategori yang selanjutnya, untuk kategori gaya hidup atau kesenangan, kita harus menganggarkan untuk kesenangan kategorinya tersendiri ya. Nah, lalu kita bisa totalkan tabungan berapa, kebutuhan hidup berapa, gaya hidup berapa. Berarti itulah anggaran yang kita perlukan dalam 1 bulan itu. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Hargailah setiap nafkah yang diberikan oleh suami dengan cara mengelolanya sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.